Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat-sahabat semua, kita yang bergerak di bidang pendidikan pesantren untuk melakukan beberapa perubahan, karena saya yakin perubahan adalah sebuah keniscayaan. Mengelola pesantren di era pendidikan merdeka atau belajar merdeka mengajak kita untuk lebih care lagi dengan dunia pendidikan dengan melihat beberapa aspek. Salah satunya adalah bagaimana membuat kurikulum yang dibuat sederhana, kemudian di sisi lain kita harus bisa membangun kompetensi secara individu, bukan secara kelompok. Hari-hari ini kita lebih banyak mengelola kompetensi siswa itu dalam kelompok, yaitu kelompok kelas. Ke depan, bagaimana kita lembaga pendidikan itu justru lebih care, konsennya lebih tinggi untuk membangun kompetensi individu. Kita tahu pesantren adalah lembaga pendidikan yang sudah cukup lama ada di Indonesia ini. Sebuah lembaga formal yang unik, lembaga yang sederhana, namun di sisi lain mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa, terutama di lembaga-lembaga non formal. Banyak sekali lulusan pesantren yang kemudian mereka menjadi pengusaha besar, menjadi politikus gitu, karena pesantren sendiri sampai hari ini lulusannya belum diakui oleh pemerintah, masih mengakui lembaga-lembaga yang ada dan bergerak di pendidikan formal. Nah, bagaimana membuat atau mengelola pendidikan pesantren di era merdeka? Catatan pertama adalah bagaimana, tadi sudah disampaikan, bagaimana kurikulum dibuat sederhana. Kemudian basisnya adalah kompetensi siswa. Ini yang paling utama ini. Kemudian kita bicara input, proses, dan output. Yang pertama, yang kita kenal biasanya pesantren itu kalau orang tuanya datang, pindah silaturahmi, kedua menyerahkan sepenuhnya anaknya mau jadi apa. Nah, ke depan saya kira ketika awal hadir di pesantren, maka si anak itu sudah kita tanya. Ditanyanya apa? Anda mau mendalami apa? Umpamanya saya akan mendalami tentang ilmu fikih, maka kasih tahu polanya seperti ini. Oh enggak, saya akan belajar ilmu nahwu, maka Anda akan belajar dan mengaji seperti ini. Oh, saya mau tahfidz Quran, nah, polanya ini. Nah, jadi ada perubahan di pesantren yang biasanya diserahkan sepenuhnya kepada kiainya, hari ini diserahkan justru kepada santrinya, inginnya belajar apa. Nah, ini penting untuk apa? Orang ketika sudah menyukai sesuatu maka semangat akan tinggi, termotivasi juga. Kemudian orang itu ketika belajar, santri itu ketika belajar akan nyaman. Dari mana pola ini? Pola
ketika santri hadir, kita sediakan ada namanya proses prasmanan atau swalayan yang kecenderungannya dia untuk melakukan apa. Ini yang bicara tentang perencanaan di awal. Jadi lembaga pendidikan kita menyiapkan berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian bicara tentang proses ya, tadi perencanaan, kemudian bicara proses. Nah, kurikulum yang sederhana itu harus disediakan di satu sisi. Untuk apa sesungguhnya kurikulum? Kurikulum itu untuk mengkonstruk berpikir. Nah, nilai lebih lainnya kompetensi, maka siswa itu harus mampu memahami tentang dirinya, kecenderungannya mau kemana. Dia itu akan merasa nyaman ketika seperti apa. Ini harus dari awal harus disiapkan oleh lembaga, karena nanti ada pembelajaran yang sifatnya seperti kurikulum secara bersama-sama, tetapi mereka akan berbeda kelas ketika mengejar kompetensi individunya.